Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih, sebab Dia Alfa Omega, Dia yang awal dan akhir. Itu artinya Dia yang selalu ada beserta dengan kita di setiap langkah hidup ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji-Nya, menyembah-Nya. Kita bermazmur mengingat nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji-Nya, menyembah-Nya. Kita bermazmur mengingat nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang
terima puji, hormat syukur. Kita berkumpul memujinya, menyembahnya. Kita bermanum meninggikan nama Yesus, Yalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Yalah yang terima puji, hormat syukur. Yalah yang terima puji, hormat syukur. Yalah yang terima puji, hormat syukur. Haleluya. Kami terima pujian bagimu, Bapa yang dipuji, layak disembah, ditinggikan, dimuliakan namamu. Haleluya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang selalu ada, sebab sejak semula Engkau telah ada. Engkau kekal selama-lamanya. Engkau Alfa dan Omega dalam hidup kami. Segalanya darimu dan kepadamu, Tuhan. Sebab kami memujimu, kami menyembahmu, meninggikan namamu, memuliakanmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik. Kau sangat baik, teramat baik, selalu baik. Dan selamanya Engkau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu yang Kau nyatakan di setiap hari-hari kami. Kami bersyukur
Kami bersyukur. Terima kasih, Kau baik. Engkau yang selalu menjaga kami, melindungi kami. Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Dimuliakanlah namamu, sebab namamu, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi, di surga. Semua bertekun lutut di bawahmu. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Kau satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Kami puji. Kami sembah. Kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama. Oh, kami bersyukur punya Bapa yang sepertimu. Kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang memelihara hidup kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang setia. Bapa yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Sebab hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Kepadamu hati kami percaya. Kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Menikmati kasih-Mu. Menikmati kuasa-Mu. Menikmati semua yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab daripada-Mu lah keselamatan kami. Hanya padamu hati kami tenang. Sebab Engkau lah pertolongan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat Kaulah perlindunganku, ya keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, dialah roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya dekat rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu ya, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Ini ungkapan hati kami, ini rasa percaya kami. Hanya dekat Engkau kami tenang, daripada mula datangnya pertolongan. Sebab itu kami mau terus tinggal melekat padamu, tinggal dalam hadirat, menikmati kasih dan kuasa di sepanjang hari-hari, menikmati firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan. Suatu hari kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masuk di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8. Ada beberapa perikop yang bisa kita belajar pagi hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak.
Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengelulah ia dalam hati yang berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Nah, kita dua perikop ini dulu. Tentu saya percaya kisah-kisah ini adalah kisah yang sudah tidak asing bagi kita, apalagi kita yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, walaupun mungkin kita tidak serutin sekarang membaca Alkitab setiap hari, tapi saya percaya kisah-kisah tentang Yesus itu adalah kisah-kisah yang sudah sering didengar, sudah sering dikhotbahkan, dan tentu hari ini dari perikop yang pertama kita bisa belajar dari apa yang Yesus lakukan. Hal yang pertama tentunya kita mau seperti Yesus yang selalu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 2 katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Nah, ini sikap hati yang tentu harus kita miliki. Beda belas kasihan dan kasihan. Nah, belas kasihan itu ya memang murni dari hati mau menolong, bukan karena apa yang dilihat saja semata-mata. Karena seringkali kita hanya sampai batas kasihan. Kita pernah dengar khotbah siapa waktu itu ya. Kadang kita ini hanya kasihan karena penampilan seseorang. Tapi ketika satu hari orang itu melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, kita bisa menjadi kecewa dan kita bahkan mungkin bisa marah. Kita merasa menyesal untuk apa yang pernah kita lakukan bagi orang. Nah, itu bedanya kasihan dan belas kasihan. Jadi kalau hanya sebatas kasihan, kita lakukan sesuatu, ujungnya kita bisa kecewa, bahkan bisa marah dan menyesal untuk apa yang kita lakukan. Tetapi belas kasihan itu bicara tentang sesuatu yang memang pure murni, keluar dari hati kita. Dan seperti berkali-kali saya katakan, perbuatan baik kita itu maaf, seperti kalau pagi hari panggilan alam datang dan kita BAB, kita buang ya sudah, kita lupakan. Nggak diingat-ingat lagi. Karena belas kasihan itu sesuatu yang mengalir keluar dan dinikmati orang, sudah stop sampai di situ. Nah, beda kalau dengan kasihan. Kadang orang bisa berpikir, aduh, aku pikir, makanya aku kasihan sama dia. Ternyata, nah, jadi itu yang menjadi pembeda antara kasihan dan belas kasihan. Nah, ini yang perlu kita cek hati kita, apakah selama ini tindakan kita itu hanya sebatas karena kasihan, atau memang itu keluar dari belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi sederhana, gampang tadi seperti saya katakan, kalau karena kasihan, satu titik mungkin kita bisa kecewa, marah, menyesal untuk apa yang kita lakukan.
Tetapi belas kasihan itu adalah sesuatu yang terus mengalir karena itu bersumber dari kasih Tuhan. Hati Yesus yang penuh belas kasihan. Nah, itu yang mau kita belajar hari ini untuk kita mengingat kita. Nah, yang kedua tentunya Yesus mau mengajar kita hari ini, sekecil apapun, sesedikit apapun yang ada di tangan kita, marilah bersyukur. Karena ketika kita memiliki rasa syukurlah, maka apapun yang ada pada kita, walaupun sedikit, itu akan menjadi cukup. Jadi berkali-kali seperti yang saya katakan, seperti dari firman Tuhan juga katakan, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup itu besar kuasanya. Jadi mari miliki rasa cukup dan dengan bersyukur untuk apapun yang ada dalam hidup kita. Dari ayat ini kita lihat bagaimana ketika mereka ditanya cuma ada 7 roti dan apa yang Yesus lakukan, Yesus bersyukur, mengucap syukur untuk 7 roti itu sehingga menjadi cukup. Tentu dalam konteks ayat ini jadi cukup karena terjadi mujizat. Tapi saya percaya ketika kita memiliki rasa cukup, bersyukur, maka apa yang ada pada kita itu bisa cukup. Bahkan hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena ketika kita nggak punya rasa cukup dan kita nggak bisa bersyukur, boro-boro untuk berbagi dengan orang lain, Bapak Ibu. Karena kita akan terus merasa kurang. Jadi orang kalau nggak pernah merasa cukup, ya udah pasti dia akan selalu merasa kurang. Itu sudah on-off yang otomatis, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini mari maaf, miliki rasa cukup dengan kita bersyukur untuk apa yang pada kita. Sehingga itu memampukan kita untuk berbagi kepada orang lain. Itulah hidup berkelimpahan. Berkali-kali saya selalu ajarkan prinsip ini. Hidup berkelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang kita bisa bagi. Kenapa kita bisa berbagi? Karena kita merasa sudah cukup, bahkan lebih. Jadi ini prinsip-prinsip sederhana yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, memasuki perikop orang Farisi minta tanda. Ya mungkin kadang ada kata yang, kok Yesus bisa mengeluh ya sama seperti kita. Ya tentu mengeluhnya Yesus dalam konteks bukan seperti kalau kita mengeluh karena keadaan yang menurut kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini adalah sebuah ungkapan hati karena kedegilan hati orang Farisi yang meminta tanda. Jadi terkadang memang ada bahasa-bahasa Indonesia itu kadang bisa membuat kita tuh salah mengerti tentang Tuhan. Apalagi terus kalau kita ambil satu comot, oh ternyata Yesus aja bisa mengeluh, masa saya nggak boleh mengeluh? Tentu beda sekali kan Bapak Ibu, mengeluh yang dimaksud di ayat ini dengan mengeluh yang seringkali dilakukan oleh manusia. Mengeluh karena keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga nggak bisa bersyukur, akhirnya mengeluh. Nah tentu ini sebuah ungkapan hati Tuhan. Aduh, nih manusia-manusia degil ini, aduh ampun. Ya, mungkin orang tua sering ngadepin seperti itu dengan anak-anak atau dengan rekan kerja. Rasanya ada kekesalan. Ya, bahasa yang keren yang saya pernah dengar dari Gideon waktu itu, holy discontent. Nah, inilah holy discontent itu Bapak Ibu ya. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan di dua perikop ini. Mengeluhnya itu beda dengan apa yang sering mungkin dilakukan manusia karena mengeluh dalam konteks bersungut-sungut. Seperti itu ya. Nah, perikop yang ketiga tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat?
dan kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Nah, jadi mari Bapak Ibu, semakin hari kita ini semakin memahami tentang Tuhan. Dengan kita terus mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Yang saya percaya, kalau kita mau jujur dan kita mau hitung-hitung, terlalu banyak harusnya hal-hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, yang seharusnya hari ini membuat kita orang yang kuat di dalam Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang ya, jadi Kristen udah puluhan tahun, ngalami kebaikan Tuhan, udah nggak terhitung, udah bejibun kata orang Jakarta. Tapi pengenalan akan Tuhan, melekat kuatnya pada Tuhan, ya selalu seperti di SPBU, selalu kembali dari titik nol ya. Begitu ada masalah baru, goncang lagi, goyang lagi, ngambek lagi, mundur lagi. Nanti ngalami pertolongan Tuhan, bangkit lagi. Udah puluhan tahun jadi orang Kristen kayak di SPBU terus mulai dari nol ya. Tapi saya berdoa setiap kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Harusnya ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Makanya di ayat ini Yesus pakai katakan degil. Apa ya degil itu ya? Mirip-mirip bebal mungkin ya degil itu ya. Udah masa lupa sih kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Yang diingat hanya hal-hal yang nggak baik. Nah, tapi come on Bapak Ibu, jangan lagi bangun hidup kita dengan tipu muslihat iblis yang membuat hati kita degil, membuat hati kita bebal. Tapi mari seperti apa yang Yesus lakukan kepada murid-murid, mengingatkan. Mari setiap hari Roh Kudus mengingatkan kita. Yesus sudah di rumah Bapa mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita, mengingatkan kita. Bagian kita ini cuma buka hati, rendah hati, lemah lembut. Sehingga setiap kali Roh Kudus ingatkan kita, itu menguatkan dan meneguhkan kita. Untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi ini pembelajaran yang kita bisa belajar dari perikop ini. Yang selanjutnya, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, di perikop ini ya tentu ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa belajar. Yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan, ya terkadang kesembuhan itu memerlukan yang namanya sebuah proses. Paling tidak di perikop ini kita bisa melihat ada dua tahapan. Yang pertama baru setengah sembuh, tadinya dia buta, nggak bisa lihat apapun. Sekarang dia bisa melihat pergerakan orang, tapi masih belum jelas. Dan baru kemudian tahap berikutnya, Tuhan menjamah dan kemudian dia sembuh secara sempurna. Ya, sekali lagi, kata kunci dari perikop ini adalah proses. Mari Bapak Ibu, setiap kita berproses dengan Tuhan,
Setiap kita bersedia menerima proses dari Tuhan, tidak segala sesuatu dalam hidup kita itu harus serta-merta, harus jadi seperti apa yang kita mau, tapi belajarlah berproses. Karena sekali lagi proses itulah yang lebih penting daripada hasil. Karena proses itulah yang akan membentuk siapa kita. Proses itulah yang akan menjadikan siapa kita, bukan hasil. Jadi mari kita mendisiplin diri kita dengan proses mengajar anak-anak kita untuk menghargai, kalau saya boleh pakai istilah ini, menghargai proses, bukan hanya sekedar hasil. Kemarin saya baca sebuah artikel, kan memang di salah satu parenting ada yang katakan, wah kalau anak berhasil sesuatu harus diberi reward pujian. Tapi ternyata pengetahuan terakhir itu pun salah. Justru harus dipuji itu kalau dia berhasil melewati prosesnya. Yang dipuji itu prosesnya, bukan hasilnya. Karena itu akan justru menjebak mereka, terjebak pada orang yang suka makan puji. Dia takut untuk tidak berhasil karena dia haus akan pujian. Nah, makanya mari tekankan soal proses bukan hasil. Dan puji mereka saat mereka sedang menghadapi proses dan mereka melewatinya dengan bertahan walaupun belum mencapai hasilnya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi bicara tentang proses, setiap kita harus lebih fokus kepada proses, bukan hasil. Karena hasil itu hanyalah hasil akhir dari sebuah proses, itu hanya satu titik. Tapi yang namanya proses itu bisa panjang, Bapak Ibu. Nah, di masa-masa proses itulah orang perlu diteguhkan. Jadi itu yang harus kita praktekkan dan itu yang kita belajar. Dan kalau di ayat yang terakhir seperti yang saya katakan, terkadang kita juga bisa bingung, tidak memahami kenapa Yesus harus mengeluarkan statement seperti itu. Tapi seperti beberapa hari yang lalu yang saya katakan, ya marilah kita belajar untuk taat saja. Bahkan ketika apa yang Tuhan suruh, itu sepertinya nggak masuk di akal kita. Nah, itu sebuah sikap hati yang sampai hari ini terus saya jaga untuk saya lakukan. Terkadang nggak ngerti kenapa sih Tuhan harus lakukan itu, kenapa sih Tuhan harus suruh seperti itu. Tapi ya karena saya mengakui dia sebagai Tuhan, ya saya harus tunduk dan taat kepada kedaulatan dan otoritas. Nah, ini sebuah sikap hati yang harus benar-benar ada dalam hidup setiap kita. Sehingga kita tidak merasa lebih pintar dari Tuhan. Sehingga kita akhirnya melawan apa yang Tuhan katakan. Karena menurut kita nggak cocok dengan pikiran kita. Karena kita pikir nggak cocok dengan apa yang kita pikir lebih baik. Tapi mari belajar. Sekalipun kita nggak ngerti, kita nggak paham kenapa. Tapi nasihat bapak-bapak rohani saya dulu, taat saja. Kalau mereka tambahin lagi, dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban. Walaupun setelah saya baca firman, akhirnya saya ngerti. Eh, entah saya yang salah mengerti, entah mereka yang salah menyampaikan, lebih baik dengar-dengaran daripada jadi korban. Dulu yang saya tangkap itu, lebih baik dengar-dengaran daripada nanti udah kejadian, udah jadi korban, baru nyesel. Jadi lebih baik taat. Nah, saya nggak tahu apakah nasihat itu bermakna seperti itu, tapi setelah saya baca di kisah Saul, waktu ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, artinya Tuhan mau kita ini lebih baik dengar-dengaran daripada memberikan korban persembahan kepada Tuhan, itu lebih baik taat. Makanya di pria sejati kan ada statement gini, 1 ons ketaatan lebih baik dari 1 ton doa. Awal-awal banyak orang termasuk saya begitu baca sepintas di awal ya, waktu pertama kali ikut
camp. Ih, kok statementnya aneh? Kan doa itu bagus, apalagi 1 ton doanya. Tapi Tuhan bilang, kamu boleh doa 1 ton, tapi kalau kamu nggak taat ya untuk apa? Banyak orang kadang berpikir dia sudah melakukan banyak hal, tapi sebenarnya itu bukan karena ketaatan kepada Tuhan. Tapi beda kan, orang yang taat pasti berdoa. Orang yang berdoa secara liturgi agamawi belum tentu taat, Bapak Ibu. Dan semakin ke sini, saya semakin memahami, iya ya. Ada begitu banyak orang kelihatannya taat ibadah, taat melayani, taat lakukan hal-hal ritual agamawi, melakukan, tapi nggak taat kepada Tuhan. Tapi orang yang taat kepada Tuhan pasti akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Makanya statement katakan lebih baik 1 ons ketaatan daripada 1 ton doa. Nah, banyak orang kan justru bertitik berat kepada hal-hal yang dia lakukan untuk Tuhan. Seakan-akan itu, wah, lebih baik. Ya, di kisah Saul itu dia mempersembahkan. Padahal Tuhan bilang, semua ditumpas habis. Tumpas orang Amalek, semua ternaknya. Tapi mereka berkelit, loh, yang bagus-bagus ini untuk persembahan kepada Tuhan. Makanya Tuhan ngomong lebih baik dengar-dengaran daripada korban persembahan. Hari ini Bapak Ibu miliki hati yang taat. Taat itu sederhana, dengar, lakukan. Walaupun kadang nggak ngerti, Tuhan kenapa harus lakukan ini Tuhan. Udah taat sajalah Bapak Ibu. Kan kita juga bingung kan, kenapa nggak boleh masuk ke kampung. Nah, jadi ya taat sajalah, jangan masuk ke kampung. Kan banyak nanti kita temukan dan yang sudah kita temukan. Tapi itulah Tuhan kita. Mari belajar taat. Walaupun terkadang kita belum mengerti kenapa Tuhan harus izinkan kita alami hal itu. Yang berikutnya, perikop berikutnya, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, tentu di Injil Matius waktu itu saya sudah jelaskan lebih detail bahwa pengakuan Petrus itu adalah fondasi dari iman setiap orang percaya. Sehingga Yesus katakan di atas batu karang ini, yaitu pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita menjadi eklesia, menjadi umat Tuhan. Perikop yang berikutnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi sekali lagi dari ayat-ayat ini kita belajar untuk menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Sekali lagi ya, secara manusiawi sepertinya wajarlah Petrus sang murid itu ketika Yesus berkata kepada mereka bahwa
akan terjadi hal-hal yang buruk dalam tanda kutip yang akan terjadi menimpa kepada gurunya. Sehingga serta-merta kalau bahasa keren sekarang langsung ditengking oleh Petrus. Jangan sampai itu terjadi. Nah, seringkali orang Kristen nggak seperti itu. Pokoknya hal-hal yang menurut dia nggak baik langsung ditengking. Nggak mau menerima. Padahal sekali lagi seperti di awal tadi, terkadang situasi-situasi itu Tuhan izinkan itu untuk memproses hidup kita, Bapak Ibu. Jadi jangan jadi orang yang mau gampangan saja seperti Petrus main tengking, pokoknya yang nggak bagus itu tengking saja, disingkirkan saja. Tapi mari belajar, ikutin proses, selaraskan hati dan pikiran kita, selaras dengan hati dan pikiran Tuhan. Walaupun sekali lagi itu artinya terkadang daging kita harus mengalami salib, ada penyangkalan diri yang harus kita alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi kalau disimpulkan hari ini, bicara tentang satu kata, proses. Cintailah proses Bapak Ibu. Karena itu akan membuat engkau tetap kuat sampai garis finish. Kalau kita lihat semua tokoh-tokoh Alkitab, itu semua juga melewati banyak proses dalam hidup mereka. Dan berkali-kali saya katakan Alkitab ini ditulis dalam tuntunan Roh Kudus oleh 40 orang dalam rentang waktu 1.500 tahun. Itu untuk menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Untuk kita mampu melewati proses dalam hidup kita. Karena Alkitab inilah buku panduan kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam proses kehidupan yang kita jalani ini. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Tidak ada, saya serahkan kembali kepada Coach Joni. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh terus bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan kembali diingatkan. Hidup kami harus menjalankan macam-macam proses Tuhan. Hidup kami terus disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Kami melewati setiap hari-hari kami. Bila kami boleh belajar taat, mengikuti setiap perintah dan rencanamu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Mbakmu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai Pak Heri dan keluarganya Tuhan. Untuk mereka terus menjadi berkat manapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terus berdoa buat Pak Engkau Jaya Tuhan, Engkau terus mengurapi, memulihkan kesehatannya Tuhan, memberi kekuatan, semangat Tuhan, kasih-Mu terus menyertai Pak Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Masih terus menjalani proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Ya, kuasa-Mu terus bekerja. Ibu Dorcas Tuhan. Engkau Tuhan terus memberi kekuatan lewat setiap proses-proses kemoterapinya Tuhan. Engkau juga pakai Ibu Dorcas menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Dia boleh terus melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dan juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati, dan wali kota, sejajarannya. Engkau menaruhkan roh takut akan Engkau.
sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Kau sediakan buat negara kami. Bila semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan bila sepanjang hari ini kami menikmati penyertaan-Mu, tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, di dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan buat berhasil, dan Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih, bila kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.